Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur. Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayanggrana. Untuk mempersatukan dua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah ikatan pernikahan antara Panji Asmara dan Dewi Sekartaji. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar menjadi gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 putrinya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, ia diperlakukan tidak baik. Setiap hari, ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangatlah pemalas. Mereka hanya bisa menyuruh, "Kelenting Kuning, cuci bajuku, cuci juga selendangku." Baik, Kak. Kerajaan Jenggala kembali aman. Panji Asmara Bangun telah berhasil mengalahkan musuh. Tetapi ia sedih. Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan prajurit untuk mencari Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal bertemu seorang gadis yang mirip Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmara bangun dan segera bergegas ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa Kelenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa, mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja, cuci pakaian kotor di sungai. Perintah Kelenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Kelenting Kuning pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. "Gilah melamar ande-ande lumut, agar kamu dapat bertemu Panji Asmara. Dan bawalah cambuk ini," kata sang bangau. Kelenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satu perahu pun yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu, bagaimana mereka menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kakak. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kakak. Mereka pun menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka menaiki Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangi sungai dengan syarat yang sama seperti sebelumnya. Kelenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tak mau memberangkatkannya. Kesabaran Kelenting Kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan menyambuknya ke sungai. Seketika itu, air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya, ia mau membantu Kelenting Kuning. Sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dahulu sampai ke rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya kepada ande-ande lumut. Tetapi, tak ada satupun dari mereka yang terpilih, karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya, karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kakak.
Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya Panji Asmara. Akhirnya, Panji Asmara dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia.